Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yaitu sumber ajaran Islam Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri sebagai moderator, Intan Dilasari dengan NIM 24017085. Selanjutnya ada Syuhada Nur Ilahi dengan NIM 24003151. Selanjutnya Viola Tri Junais Monica dengan NIM 24003155. Selanjutnya Novel Isnani dengan NIM 24022103. Baiklah, tanpa berlama-lama, materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Materi pertama yaitu definisi Al-Quran. Secara harfiah, Al-Quran berasal dari bahasa Arab qara'a, berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Materi selanjutnya yaitu Al-Quran sebagai sumber ajaran agama Islam. Yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk dan membimbing. Al-Quran memberikan rambu-rambu bagi perjalanan manusia dalam memaknai hakikat hidup. Al-Quran menjelaskan bagaimana garis-garis kehidupan yang selayaknya dilalui manusia dan yang manakah yang tidak boleh dilanggar oleh manusia. Selanjutnya, Al-Quran sebagai pemberi penjelasan. Maksudnya adalah Al-Quran menempatkan dirinya sebagai pemberi penjelasan terhadap seluruh fenomena dan cakrawala kehidupan, atau Al-Quran mampu memberikan jawaban terhadap seluruh permasalahan kemanusiaan dan kealaman. Yang ketiga, Al-Quran sebagai kitab penyempurna. Al-Quran sebagai kitab penyempurna membenarkan ajaran-ajaran terdahulu dan meluruskan ajaran-ajaran yang menyimpang dari yang sesungguhnya. Yang terakhir, Al-Quran berfungsi sebagai obat dan rahmat. Al-Quran berfungsi sebagai obat dan rahmat bagi kaum muslimin karena Al-Quran memberikan ketenangan jiwa dan batin sekaligus keyakinan dan kepercayaan akan masa depan bagi siapa saja yang membacanya. Selanjutnya, materi definisi hadis dan definisi hadis menurut para ulama akan dibacakan oleh Saudari Novel. Pada Saudari Novel dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi hadis. Hal hadis didefinisikan pada umumnya oleh ulama seperti definisi al-sunnah, yaitu sebagai segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan maupun ketetapan, sifat fisik dan psikis, baik sebelum beliau menjadi nabi atau sesudah nabi. Usul fikih membatasi pengertian hadis hanya pada ucapan-ucapan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan bila mencakup perbuatan dan takrir beliau yang berkaitan dengan hukum. Yang keempat yaitu Asep Herdi, yang dimana hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan keadaan Nabi Muhammad SAW. Ini mencakup 3 kategori, yaitu qauliyah atau perkataan, fi'liyah atau perbuatan, dan ahwaliyah atau keadaan. Yang kelima adalah Al-Dahlawi, yang dimana hadis adalah segala ucapan, perbuatan, takrir atau persetujuan diam-diam dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Materi selanjutnya yaitu hadis terdiri dari sanad dan matan. Sanad adalah rangkaian rawi yang menghubungkan penghimpun hadis dengan sumber pertama hadis, yaitu Nabi SAW. Melalui sanad, hadis dialirkan dari sumbernya hingga sampai kepada penghimpun. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kedudukan hadis sebagai hukum Islam dan fungsi hadis terhadap Al-Quran, yang akan dibacakan oleh Saudari Syuhada. Kepada Saudari Syuhada dipersilakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kedudukan hadis sebagai hukum Islam. Pada suatu hari, Imran bin Husain duduk berbincang-bincang bersama para sahabatnya. Tiba-tiba di antara mereka ada yang berkata,
Janganlah kamu menceritakan kepada kami kecuali Al-Quran. Imran bin Husain berkata kepadanya, tahukah kamu seandainya kamu dan sahabat-sahabat kamu hanya berpegang teguh kepada Al-Quran, maka apakah kamu akan mendapatkan penjelasan bahwa sholat zuhur adalah 4 rakaat dan sholat maghrib adalah 3 rakaat, serta kamu mengeraskan bacaanmu 2 rakaat pertama dari sholat maghrib. Selanjutnya dia berkata, wahai kaumku, berpegang teguhlah dan ambillah daripada Nabi Muhammad SAW, karena sesungguhnya jika kamu mengabaikan niscaya kamu akan tersesat. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, menurut bayan takrir, yakni keterangan yang didatangkan oleh As-Sunnah untuk menambah kokoh apa yang telah diterangkan oleh Al-Quran. Yang kedua, menurut bayan tafsir, yakni menerangkan apa yang kira-kira tidak mudah diketahui pengertian, yaitu ayat-ayat yang mujmal dan mustaraki fihi. Yang ketiga yaitu bayan tabdi, bayan nas, yakni mengganti suatu hukum atau menasahkannya. Menasahkan Al-Quran dengan Al-Quran menurut ulama Al-Ra'i boleh. Menasahkan Al-Quran dengan As-Sunnah itu boleh jika sunnah itu mutawatir, masyhur atau mustafid. Jadi kesimpulan dari hadis sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran, hadis berisi perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi penjelasan dan pelengkap terhadap ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Fungsi utama hadis adalah memberikan rincian dan penjabaran tentang hal-hal yang tidak secara langsung dijelaskan dalam Al-Quran, seperti tata cara pelaksanaan sholat, adab, serta hukum-hukum tertentu. Baik, materi selanjutnya yaitu definisi ijtihad dan kedudukan serta fungsi ijtihad yang akan dibacakan oleh saudari Vio. Kepada saudari Vio dipersilakan. Ini saya akan menjelaskan apa itu ijtihad. Ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh untuk menemukan hukum Islam yang belum ada dalam Al-Quran dan hadis. Ijtihad merupakan salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi ijtihad. Ijtihad merupakan kebutuhan utama, di mana kita mengetahui akal manusia berbeda dengan makhluk yang lain, dan perbedaan yang paling menonjol antara manusia dengan makhluk yang lain adalah akal, di mana Tuhan memberikan kita petunjuk kepada manusia dengan insting, panca indera, akal, dan agama. Dengan insting, manusia dapat menghindari bahaya yang dapat mengancamnya. Dengan instingnya, manusia berusaha untuk hidup lebih baik daripada yang diperoleh sekarang. Dan dengan panca indera, manusia memperoleh petunjuk sehingga terhindar dari kerugian dan mendapatkan keuntungan. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.